Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Astri Nur Istiami dan Pak Tirto Prakoso di kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Setelah memahami biaya modal, biaya operasi, faktor diskonto, pajak dan depresiasi, maka kita sudah bisa menyusun aliran dana alias cash flow untuk pabrik. Aliran dana atau cash flow bisa disusun dengan berbagai bentuk dan berbagai jenis detail. Untuk kepentingan pembangunan pabrik, cash flow disusun untuk menentukan indikator-indikator kelabaan suatu pabrik. Dengan demikian, kalian bisa mengetahui tingkat kelabaannya dan membandingkan dengan alternatif investasi lainnya. Sehingga cash flow ini perlu ditentukan sejak tahap studi kelayakan. Untuk perhitungan indikator keekonomian pabrik, aliran dana setiap tahunnya didefinisikan sebagai hasil penjualan yang dikurangi biaya operasi dan pajak. Atau nilainya akan sama dengan laba bersih setelah pajak alias net income after tax yang ditambahkan dengan depresiasi. Saat menyusun cash flow pabrik, perlu kalian cermati juga basis-basis pernyataannya. Apakah biaya modal yang disampaikan di sana mencakup biaya lahan ataukah tidak? Apakah cakupannya adalah FCI ataukah TCI? Masih ingat kan dengan gambar ini? Total capital investment adalah fixed capital investment ditambah biaya pengadaan lahan dan working capital. Kemudian cash flow yang kita hasilkan dapat bersifat seketika maupun kumulatif. Cash flow juga dapat bersifat non-diskonto maupun diskonto. Berikut adalah plot tipikal dari aliran dana pabrik. Di awal pembangunan pabrik, kita akan mengeluarkan dana untuk membeli lahan serta komponen-komponen FCI. Sesaat sebelum pabrik beroperasi, kita perlu mengadakan working capital untuk membeli bahan serta membayar tenaga kerja di awal operasi pabrik. Seiring dengan penjualan produk, akan terjadi pemasukan yang dapat menghasilkan keuntungan hingga akhir usia pabrik. Untuk memahami cara menyusun cash flow, kalian perlu mencoba sendiri ya. Kita coba bahas ya. Mula-mula kita masukkan nilai penjualan total per tahunnya. Kemudian kita masukkan juga nilai biaya operasinya. Selanjutnya kita hitung biaya depresiasi per tahun, yang dalam soal ini menggunakan metode MACRS. Selanjutnya untuk dapat menghitung pajak, kita kurangi hasil penjualan dengan biaya operasi dan depresiasi. Laba kotor ini sering disebut juga dengan EBIT alias Earnings Before Income Tax. Nilai inilah yang kita kalikan dengan tingkat pajak sehingga diperolehlah nilai pajak. Maka kita peroleh laba bersih setelah dikenakan pajak atau disebut dengan Net Income After Tax. Dan untuk menghitung cash flow, kita hitung nilai penjualan, dikurangi biaya operasi, dan dikurangi dengan pajak. Ini akan sama nilainya dengan net income after tax yang ditambahkan kembali dengan komponen depresiasi. Nah, aliran dana tadi merupakan aliran dana seketika. Untuk mengetahui aliran dana kumulatifnya, kita perlu perhitungkan juga hutang-hutang yang sudah kita keluarkan di awal pembangunan pabrik. Sehingga kita bisa melihat posisi saldo pabrik tiap tahunnya dan juga kapan kira-kira modal pabrik terlunasi. Nah, aliran dana yang kita susun ini adalah nilai-nilai sesuai usia operasi pabrik. Artinya, masing-masing nilai ini adalah future value dengan basis waktu yang berbeda, yaitu di tahun ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jika kita ingin memperhitungkan semuanya sesuai dengan basis nilai uang saat ini, maka kita perlu mengubah nilai-nilai ini menjadi nilai present value. Akan lebih mudah jika kita memasukkannya dalam bentuk interest factor. Berikut kita bisa melihat bahwa cash flow yang sudah kita tentukan akan berubah nilainya. Umumnya, kita menggunakan suku bunga pinjaman yang wajar diberlakukan sebagai bunga untuk konversi nilai waktu dari uang ini. Nah, dari grafik berikut kita bisa melihat ada perbedaan antara aliran dana diskonto dan aliran dana non-diskonto. Oke, jadi kalian sudah bisa ya menyusun cash flow pabrik. Di materi berikutnya, kita akan menentukan indikator-indikator kelabaan suatu pabrik berdasarkan cash flow yang sudah disusun. Sampai jumpa!